Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Ardiansyah, Prodi Teknik Industri angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya. Di penelitian saya itu berjudul Perancangan Penjadwalan Pemeliharaan pada Mesin Produksi Nikel untuk meningkatkan keunggulan mesin dengan menggunakan metode RCM atau Reliability Centered Maintenance di PT Antam Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari bab 1 sampai bab 3. Jadi di bab 1 itu yang pertama adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini yang isinya adalah latar belakang. Jadi mengapa sih saya mengambil judul tersebut? Karena kita ketahui bahwasannya produksi barang itu harus menggunakan yang namanya mesin. Nah, di mana mesin ini ketika tidak terawat akan menurun kualitas dari mesin, sehingga kualitas produk pun juga semakin menurun seperti itu. Jadi kita ketahui juga perawatan atau pemeliharaan mesin merupakan kegiatan yang sangat diperlukan dalam kegiatan produksi. Jadi beberapa perusahaan biasanya melakukan perawatan apabila fasilitas atau peralatan mengalami kerusakan. Jadi ketika perusahaan mengalami kerusakan pada peralatan akan mengalami yang namanya perawatan seperti itu. Jadi perawatan mesin yang baik ini dapat ditingkatkan keandalannya dengan performa mesin. Jadi kendala utama dalam aktivitas perawatan mesin adalah menentukan waktu penjadwalan perawatan mesin secara teratur. Itu dikemukakan oleh Pratama dan Prasetyan 2014. Jadi dalam penelitian ini saya lakukan perancangan penjadwalan pemeliharaan mesin pada mesin produksi nikel untuk meningkatkan keunggulan mesin dengan menggunakan Reliability Centered Maintenance di PT Antam Tbk Sultra. Jadi kita ketahui jika perusahaan sering mengalami kerusakan pada mesin, maka akan mempengaruhi proses produksinya. Jadi ketika perusahaan mengalami kerusakan akan mempengaruhi proses produksi. Saat ini banyak perusahaan dalam negeri yang mengalami hal ini. Nah, salah satunya adalah perusahaan PT Antam Tbk tersebut. Jadi mengapa saya mengambil judul seperti itu? Karena kita lihat perusahaan-perusahaan dalam negeri ini banyak yang sering mengalami kerusakan mesin dikarenakan tidak adanya perawatan pada mesin produksi tersebut. Selanjutnya di bab 1 atau pendahuluan ini ada yang berisi yang namanya rumusan masalah. Jadi apa sih rumusan masalah dari penelitian saya ini? Jadi berdasarkan uraian sebelumnya tadi dapat saya jelaskan bahwa permasalahan utama yang terjadi pada perusahaan ini yaitu terjadi di departemen produksi, di mesin produksi khususnya. Jadi yang pertama itu rumusannya yaitu bagaimana menjadwalkan pemeliharaan mesin produksi di PT Antam tersebut. Yang kedua yaitu kapan sebaiknya melakukan penjadwalan pemeliharaan mesin produksi di PT Antam tersebut. Yang ketiga yaitu bagaimana cara meningkatkan keunggulan mesin produksi. Yaitulah rumusan masalah yang akan saya angkat di penelitian saya ini. Terus apa sih tujuan masalahnya yaitu atau tujuan penelitian saya? Yang pertama yaitu mengetahui cara penjadwalan pemeliharaan pada mesin produksi. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui cara penjadwalan pemeliharaan pada mesin produksi di PT Antam Tbk. Selanjutnya yang kedua yaitu membuat perancangan penjadwalan pemeliharaan mesin produksi. Yang ketiga yaitu menggunakan metode RCM atau Reliability Centered Maintenance. Jadi tujuan yang yaitu ada 3 tadi: mengetahui cara penjadwalan pemeliharaan, membuat perancangan penjadwalan, dan mengetahui cara atau menggunakan metode RCM ini. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Jadi di sini saya membatasi jenis-jenis penelitian saya karena agak tidak terlalu lebar. Jadi di sini saya batasi penelitian saya itu yang ditetapkan dalam penelitiannya, yaitu yang pertama produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah nikel.
Jadi saya cuma batasi itu satu, yaitu produk nikel. Nah, karena di perusahaan Antam tersebut ini juga menghasilkan banyak produk-produk lainnya seperti emas, seperti itu. Yang kedua yaitu mesin yang digunakan dalam penelitian ini adalah mesin produksi. Jadi di sini saya fokusnya yaitu di mesin produksi saja. Jadi batasan penelitian saya yang pertama yaitu produknya cuma nikel, yang kedua adalah mesin yang digunakan adalah mesin produksi. Terus manfaat, apa sih manfaat dari penelitian ini? Ya, penelitian ini diharapkan mempunyai banyak manfaat bagi mahasiswa, universitas, dan perusahaan. Jadi manfaat bagi mahasiswa apa sih? Yang pertama yaitu dapat memahami atau mengetahui berbagai macam aspek kegiatan di perusahaan. Jadi manfaat dari penelitian ini itu dapat memahami atau mengetahui berbagai macam aspek kegiatan di perusahaan. Yang kedua yaitu dapat membandingkan teori-teori yang diperoleh yang ada di kampus dan di perusahaan. Yang ketiga yaitu memperoleh data-data penyusun atau data-data untuk penyusunan tugas akhir. Yang kedua yaitu manfaat bagi fakultas, atau yang pertama yaitu menciptakan kerjasama antara perusahaan dengan universitas, khususnya Universitas Teknologi Sumbawa. Yang kedua yaitu memperluas pengenalan akan Universitas Teknologi Sumbawa dengan teknik industri. Selanjutnya yaitu manfaat bagi perusahaan. Ya, manfaat bagi perusahaan yaitu sebagai bahan masukan bagi pimpinan perusahaan dalam rangka memajukan atau pendidikan dalam peningkatan efisiensi. Terus yang kedua yaitu sebagai bahan masukan yang berguna bagi perusahaan, ya, yang dimana diharapkan dapat berguna bagi pertumbuhan dan pengembangan perusahaan. Terus selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan ini terdiri dari yang pertama yaitu bab 1 yaitu pendahuluan. Nah, dimana pendahuluan ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan dari penelitian. Selanjutnya yaitu batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Jadi itulah isi dari bab 1. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu landasan teori. Landasan teori di sini saya cukup menjelaskan sedikit saja, yaitu di sini saya akan menjelaskan tujuan dari perawatan. Apa sih tujuan dari perawatan tersebut? Menurut Tampu Bolon 2004, masalah pemeliharaan sering terabaikan sehingga kegiatan pemeliharaan tidak teratur, yang dapat akhirnya apabila mesin dan peralatan mengalami kerusakan dapat mempengaruhi kapasitas produksi. Nah, dengan demikian kegiatan pemeliharaan harus dilakukan secara tetap dan konsisten. Jadi sasaran utama fungsi pemeliharaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga kemampuan dan stabilitas produksi di dalam mendukung proses konversi. Yang kedua yaitu mempertahankan kualitas produksi pada tingkat yang tepat. Selanjutnya yaitu mengurangi pemakaian dan penyimpanan di luar batas yang ditentukan, serta menjaga modal yang diinvestasikan dalam peralatan dan mesin selama waktu tertentu dapat terjamin dan produktif. Yang keempat yaitu mengusahakan tingkat biaya pemeliharaan yang rendah dengan harapan kegiatan pemeliharaan dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kelima yaitu menghindari kegiatan maintenance yang dapat membahayakan keselamatan karyawan. Yang keenam yaitu mengadakan kerjasama dengan semua fungsi utama dalam perusahaan agar dapat dicapai tujuan utama perusahaan atau return on investment yang sebaik mungkin dengan biaya yang rendah. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit jenis-jenis perawatan menurut Corder 1996. Secara umum bentuk perawatan dibagi menjadi dua. Jadi bentuk perawatan itu ada dua. Yang pertama yaitu unplanned maintenance, yaitu pemeliharaan darurat yang didefinisikan sebagai pemeliharaan di mana perlu dilaksanakan tindakan untuk mencegah akibat yang serius, misalnya hilangnya produksi, kerusakan besar dan peralatan, atau
untuk alasan keselamatan kerja. Terus yang kedua yaitu planet maintenance atau pemeliharaan perencanaan. Jadi itu pemeliharaan yang diorganisasi dan dilakukan dengan pemikiran ke masa depan, dengan menggunakan pengendalian dan pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke bab selanjutnya, yaitu bab 3, yaitu tentang metodologi penelitian.